Allah berfirman Bapak Ibu. Apa kata Allah? Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Saya kalau ceramah nih dihidang-hidangkan nih ketawa saya nih bawahnya. Mau gimana rasanya gitu. Allah berfirman, kemudian kami wariskan kitab itu kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Di antara mereka ada yang mereka zalimul li nafsih, menzalimi diri sendiri. Di antara mereka ada pula muqtasid, golongan pertengahan. Di antara mereka ada juga sabiqun bil khair biidznillah, lebih dulu melakukan amal kebaikan, dan itulah anugerah Allah yang paling besar. Bapak Ibu, dalam ayat ini Allah menjelaskan kita orang beriman 3 macam besok di hari kiamat. Kalau nanti Bapak Ibu sudah masuk alam barzah, alam kubur, kemudian hari kebangkitan, masuk hari kiamat, ada 3 tingkatan. Kita nih Bapak Ibu ada 5 alam. Alam pertama namanya alam ruh. Selesai alam ruh, masuk alam rahim, 9 bulan 10 hari, kurang lebih. Habis itu masuk alam dunia. Nah, sekarang kita di mana? Habis alam dunia, kemana lagi kita? Alam barzah atau alam kubur. Boleh disebut alam kubur, boleh disebut alam barzah. Cuman kalau disebut alam kubur, orang yang mati tenggelam, kuburannya di mana Ustaz? Nah, itu pula pertanyaannya nanti. Udahlah, alam barzahnya. Habis alam barzah, kita masuk alam apa? Balik ke dunia lagi? Enggak. Alam akhirat. Kenapa hari akhir? Karena tidak ada hari setelah itu. Makanya akhir namanya. Akhir. Akhir itu kan terakhir. Habis hari itu tidak ada sebutannya lagi. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inti kehidupan di dunia tidak boleh kita main-main. Di hari kiamat Allah katakan, yang pertama sabiqun bil khairat, golongan yang pertama, golongan yang lebih dulu melakukan kebaikan. Ini mereka di hari kiamat masuk surga tanpa hisab, tidak dihitung-hitung, langsung masuk surga, lurus saja, masuk surga langsung, lurus kanan, nah gitu. Kalau tadi ke sini kan kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Kalau ini tidak, lurus kanan, masuk surga. Dihitung, tidak usah dihitung. Ini orang dalam, PPIP udah. Golongan pertama, masuk surga tanpa hisab. Namanya sabiqun bil khairat. Bagaimana ciri-cirinya Bapak Ibu? Ciri-ciri mereka adalah melakukan yang wajib. Dalam tafsir kita baca, mereka melakukan yang wajib. Salat 5 waktu tidak pernah tinggal, puasa Ramadan tidak pernah tinggal, apalagi zakat tidak pernah tinggal. Pokoknya yang wajib-wajib mereka lakukan semua. Yang sunnah-sunnah pun mereka lakukan Bapak Ibu. Apa sunnah-sunnah nih? Hah? Yang sunnah-sunnah apa? Bapak Ibu? Yang sunnah-sunnah? Puasa Senin Kamis dia puasa. Nanti salat sunnah qobliyah ba'diyah yang 12 rakaat sehari semalam dilakukannya. Kata Nabi, siapa yang salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangun rumah di surga baginya. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangun satu rumah di surga. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, yang wajib dilakukan, yang sunnah pun dilakukan. Kata Nabi, siapa yang salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangun satu rumah di surga baginya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Berapa itu jumlahnya? 12. Bapak Ibu pernah melakukan itu? Berarti dapat satu rumah di surga. Modal sehari dapat satu rumah di surga. Di dunia kerja 60 tahun ngontrak juga masih. Susah jadi dunianya rupanya. Akhirat itu mudah. Meskipun kata Nabi surga itu susah. Ala inna sil'atallahi yal ghaliyah, ala inna sil'atallahi yal jannah. Barang dagangan Allah mahal, surga itu sangat mahal. Surga dihiasi dengan susah-susah, neraka dihiasi dengan yang indah-indah yang berupa syahwat. Tapi Bapak Ibu dalam hal ini mudah rupanya. Satu hari dapat satu rumah di surga pula lagi, bukan di dunia. Nah, yang sunnah dilakukan. Puasa dia yang sunnah-sunnah, dia pun suka bersedekah, kan sunnah sedekah, kecuali yang wajib seperti zakat. Kemudian dia melakukan yang sunnah-sunnah pokoknya. Kemudian dia membantu orang lain. Kemudian melakukan solat-solat seperti tahajud pada malam hari. Solat duha pun dilakukan. Ini golongan pertama nih. Yang wajib dilakukan, yang sunnah dilakukan. Yang haram ditinggalkan.
Minum tua tinggal, judi tinggal, makan riba tinggal. Jangankan yang haram, yang makruh juga ditinggal. Apa hukum makruh Pak contohnya Pak? Hah, jengkol, ibu-ibu. Kalau yang Pak? Rokok. Rokok makruh apa haram? Makruh apa haram? Ah, iyalah. Kalau haram masalah. Jadi kalau Indonesia rokok makruh yang banyak. Kalau di Saudi rokok haram. Kalau Indonesia kok usah-usah banyak merokok. Coba rek zat bawa orang haram. Awak haram kan yang awak isok. Yang makruh sih lah ambil. Nah, jadi yang golongan pertama yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan. Bahkan yang mubah pun dia pilih-pilih. Apa contoh mubah Bapak Ibu? Tidur siang. Hukumnya mubah. Orang yang golongan pertama, saking pelitnya dengan waktu, hidup di dunia 1 hari 24 jam kali sebulan kali setahun kali umur berapa? Bapak Ibu, rencana meninggalnya umur berapa nih? Ustadz ku ado-ado saya ditanya semua orang. Kecek Rasulullah, a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Kecek Nabi, umur umatku kalau ndak 60 tahun atau 70 tahun. Asya siku apa-apa ibu-ibu yang ala 60 tahun? Lai, banyak. Banyak nak? Berarti sebentar lah itu. Nabi barang mau Nabi 63. Ibu-ibu apa-apa ada yang 62. Lai, mau ikut Nabi? Ah, tahun mukul lah tuh. Jadi jamaah, umur umatku 60-70. Berbeda umat zaman dulu. Seperti Nabi Nuh misalnya. Dalam soal Ankabut, alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu Allah kasih umur 1000 kurang 50. Berapa? 950 tahun umurnya. Bapak Ibu mau umurnya seperti Nabi Nuh 950 tahun? Enggak mau? 250? Enggak lo mau? Jadi marah maunya ke sebenarnya. 150 mau enggak? Enggak juga nah. Panjang mana? Kepotong ada jamaah haji 107 balik tahun. Sehat walafiat sampai pulang ke Indonesia. Kalau enggak salah begitu informasi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang golongan pertama, dia sangat pelit dengan waktu. Jangan sampai waktunya habis sia-sia. Kalau mubah kan enggak ada pahala. Enggak ada pahala, enggak pula ada dosa. Kecuali niatnya ibadah. Jadi sampai perkara-perkara mubah dia pun pilih-pilih. Misalnya tidur siang nih. Tidur siang hukumnya mubah. Ah, daripada saya tidur siang bagus saya baca Quran. Sampai begitu pelitnya dengan waktu. Kalau kita apa? HP. HP tiap hari. Indonesia nih di dunia juara 3 paling kuat main HP. Nomor 3 di dunia. Sehari rata-rata 8 jam. Habis sepertiga umur untuk lihat HP. Umur orang kan sehari 24 jam. Kalau umurnya 60 tahun, 24 jam dibagi 8 jam, 3. Kalau umur 60, 20 tahun ya HP aja. Ya kan? Tidur juga begitu. Tidur sehari berapa jam? 8 jam ya Bu ya. Kalau kata dokter 8 jam. Itu kalau umurnya 60 tahun, 20 tahun dia tidur tuh. Ya enggak? 24 jam bagi 3, 8. 24 jam dibagi 8, 3. 60 bagi 3, 20. Umur orang 60 tahun, kalau sehari tidur 8 jam, itu 20 tahun tidur dia tuh. 40 tahun dia bangun. Belum tidur pas pengajian lagi. Itu enggak dihitung. Nah itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan pertama nih memang luar biasa. Berapa jumlah mereka? Dalam hadis Nabi, yadkhulunal jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisabin. Umatku yang masuk surga tanpa hisab tuh jumlahnya 70.000. Yang masuk surga tanpa hisab. Enggak diinterogasi, enggak ditimbang langsung. Surga ya, langsung surga aja. Langsung masuk surga, PPIP deh. 70.000. Dalam hadis lain, 1 dari 70.000 membawa 70.000 lagi. Berapa tuh, Bu? Hah? 70.000 kali 70.000 berapa? Ampe miliar 900 juta 70.000. Kan 70.000, kalau 70 kali 70.000 sampai 9 miliar. Yang 70.000 pertama harus dihitung juga tuh. Jadi sampai miliar 900 juta 70.000, itulah di hari kiamat yang masuk surga tanpa hisab. Tapi ciri-cirinya seperti tadi.
Yang wajib dilakukan, yang sunnah juga nggak tinggal dilakukan juga, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, bahkan yang mubah dia pilih-pilih. Kira-kira Bapak Ibu kita semua nih, yang pertama nih masuk nggak?